Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kita sekarang latihan soal tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, dan persalinan ya teman-teman. Yuk bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai belajar. Oke, langsung ke soal yang pertama. Nona S usia 23 tahun datang ke PMB dengan keluhan menstruasi tidak teratur. Mens pertama kali umur 17 tahun. Riwayat menstruasi tidak teratur dan kadang 2 bulan sekali. Lama menstruasi 6 hari, ganti pembalut 2-3 kali per hari. Diagnosa apa yang tepat pada kasus tersebut? A. Amenorrhea, B. Polymenor, C. Hipomenor, D. Oligomenor, atau E. Hipermenor. Diagnosa yang tepat pada kasus adalah oligomenor karena pada kasus remaja tersebut mens 2 bulan sekali. Dan di sini oligomenor adalah siklus yang lebih dari 35 hari atau jarang mens. Sedangkan untuk jawaban lain, yang jawaban A amenorrhea adalah tidak haid, tidak mendapatkan haid. Dikatakan amenorrhea primer apabila remaja tersebut atau perempuan belum pernah mens sama sekali, dan dikatakan amenorrhea sekunder apabila remaja atau perempuan sudah pernah haid dan tidak mens. Selanjutnya, polymenor adalah siklus mens yang kurang dari 21 hari atau sebulan bisa mengalami haid 2 kali. Hipomenor merupakan mens yang terjadi kurang dari 1 minggu. Di sini mens darahnya sedikit dari biasanya dan kurang dari 3 hari sudah selesai. Dan hipermenor merupakan gangguan menstruasi dengan lama lebih dari 8 hari atau perdarahan haid lebih dari normal. Hipermenor mens darah banyak dan banyaknya perdarahan lebih dari 80 mili. Lanjut untuk soal kedua, perempuan umur 17 tahun datang ke praktek mandiri bidan. Keluhan mulai 1 minggu yang lalu sampai beberapa hari ini mengalami nyeri kepala, pembengkakan payudara, depresi, dan kelelahan. Keluhan tersebut menghilang pada saat menstruasi. Pemeriksaan fisik keadaan umum baik, kompos mentis, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 72 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan pernapasan 20 kali per menit. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Metroragi, B. Menoragi, C. PID, D. Menopause dini, atau E. Premenstruasi sindrom. Diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut adalah E. Premenstruasi sindrom. Sedangkan untuk jawaban yang lain, metroragi merupakan perdarahan disfungsional uterus atau perdarahan yang tidak teratur dan tidak ada hubungannya dengan haid. Jawaban menoragi atau hipermenor yaitu jumlah darah yang keluar saat mens berlebihan. PID, pelvic inflammatory disease, adalah radang panggul atau infeksi pada organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, dan ovarium yang penyebabnya infeksi bakteri akibat infeksi menular seksual. Jawaban menopause dini merupakan menopause yang terjadi pada wanita berusia 30-an atau di bawah 40 tahunan. Menopause dini yaitu insufisiensi ovarium prematur. Yuk lanjut ke soal ketiga. Nyonya P umur 25 tahun datang ke praktek mandiri bidan mengeluh terlambat haid 4 bulan dan merasakan ada gerakan halus di perutnya. Keadaan umum baik, hasil pemeriksaan tinggi fundus eteri, pertengahan simfisis pusat, teraba balotemen, dan DCT positif. Termasuk tanda apakah pemeriksaan denyut jantung janin? A. Tanda pasti kehamilan, B. Tanda kehamilan palsu, C. Tanda dugaan hamil, D. Tanda tidak hamil, atau E. Tanda kemungkinan hamil atau probable. Dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin atau terdeteksi denyut jantung janin termasuk dalam tanda pasti kehamilan. Tanda pasti kehamilan ada pertama USG, terlihat kantung kehamilan, yang kedua janin bergerak dan dapat teraba, yang ketiga terlihat kerangka janin saat sinar ronsen, dan yang keempat DJJ terasa atau terdengar. Untuk tanda dugaan hamil atau presumtif itu ada yang pertama amenor atau tidak mendapatkan haid, yang kedua payudara tegang, yang ketiga mual muntah, yang keempat pika atau mengidam, yang kelima hipersalivasi, yang keenam pigmentasi pada kulit, dan yang ketujuh kram perut. Dan tanda kemungkinan hamil atau probable, yang pertama perut ibu membesar, kedua ada tanda Hegar yaitu rahim melunak dan isthmus lembek, yang ketiga terlihat tanda caplik atau ungu pada selaput lendir vagina, yang keempat piskacek yaitu pertumbuhan rahim tidak merata dan atau condong ke salah satu sisi, dan kelima
kelima, kudel, peningkatan aliran darah ke serviks yang menyebabkan pelunakan. Yang keenam, balotemen atau melenting perutnya. Yang ketujuh, pemeriksaan kehamilan positif. Oke, lanjut ke soal keempat. Nyonya A berumur 25 tahun, hamil 28 minggu, datang ke puskesmas. Ibu sudah mendapatkan imunisasi TT 2 kali dengan selang waktu 4 minggu. Berapa lama waktu perlindungan dari pemberian imunisasi tersebut? A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 10 tahun, atau E. 25 tahun. Lama waktu perlindungan dari pemberian imunisasi TT kedua yaitu 3 tahun. Dari TT1 sampai TT5 masa perlindungannya berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan buku ajar imunisasi Kemenkes RI tahun 2015. Imunisasi TT pertama selang waktu minimal pemberian imunisasi tidak ada karena baru pemberian imunisasi TT awal. Imunisasi TT pertama merupakan langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Imunisasi TT kedua, pemberian suntikan diberikan 1 bulan setelah TT1 dan lama perlindungan 3 tahun. TT3 6 bulan setelah TT2 dan lama perlindungan 5 tahun. TT4 1 tahun setelah TT3 dan lama perlindungan 10 tahun. Dan TT kelima 1 tahun setelah melakukan imunisasi TT4 dan lama perlindungan 25 tahun. Yuk lanjut ke soal kelima. Nyonya O umur 28 tahun, G1P0A0 datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan perut mules sejak 5 jam yang lalu, mengeluarkan cairan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, kontraksi 2 kali dalam 10 menit, lamanya 25 detik, DCC 138 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan 3 cm, KK negatif, penurunan kepala HOT 1 dan teraba bagian berdenyut di samping kepala. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus Nyonya O? A. Prolapsus tali pusat, B. Presentasi majemuk, C. Tali pusat terkemuka, D. Tali pusat menumbung, atau E. Tali pusat terlalu panjang. Diagnosa yang paling tepat pada kasus adalah D. Tali pusat menumbung karena kakak sudah pecah. Sedangkan untuk jawaban lain, prolapsus tali pusat adalah tali pusat berada di samping atau melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir setelah ketuban pecah. Jawaban B. Presentasi majemuk merupakan terjadinya prolaps 1 atau lebih ekstremitas pada presentasi kepala atau bokong. Ini yang pertama, kepala memasuki panggul bersamaan dengan kaki dan atau tangan. Yang kedua, bokong bisa saja memasuki panggul bersamaan dengan tangan. Sedangkan untuk jawaban C, tali pusat terkemuka, jika tali pusat berada di samping bagian besar janin dapat teraba pada kanalis cervicalis atau lebih rendah dari bagian bawah janin, sedangkan ketuban masih intek atau belum pecah dan masih utuh. Oke teman-teman, sekian belajar bareng kita kali ini. Semoga latihan soal dan materi atau pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga urusan kita lancar. Sukses selalu. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya kita bisa belajar bareng lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.